Silvana dulu. Silakan Mbak Silvana. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa berjumpa. Terima kasih. Nah, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Najwa. Dan Salma. Ada suratnya Pak? Tiga. Ya, Ibu absen dulu ya. Lutfita hadir. Silvana hadir. Rifa hadir. Lutfita Hadir. Zia hadir. Akis hadir. Ya. Berarti yang nggak masuk cuma 2. Ya, langsung saja. Sebelumnya coba kalian lihat gambar yang ada di layar. Kira-kira itu termasuk teks apa? Cerita. Cerita. Dongeng. Dongeng. Kabar. Fiksi. Ya, benar, tapi lebih tepatnya ini adalah cerita pendek. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Oke, selanjutnya di sini kita akan mulai dari cerita pendek dari pengertian, struktur, unsur atau kaidahnya. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian struktur, unsur, dan kaidah pembahasaan dalam teks cerpen. Lalu peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerpen, yaitu tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak pengertian dari cerita pendek? Angkat tangan. Ya, silakan. Cerita pendek itu adalah cerita yang bisa dibaca hanya dengan sekali duduk. Oh ya, benar. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya. Iya, tuh kita. Cerita pendek adalah cerita yang berjumlah tidak lebih dari 1000 kali. Iya, benar juga. Lalu untuk Adis tadi angkat tangan. Sama Bu, saya tadi mau jawab itu, tapi keduluan Lutfi. Iya, iya, semuanya benar. Jadi cerita pendek itu suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan juga ringkas. Semuanya benar. Lalu untuk selanjutnya terdapat struktur dari cerita pendek. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Yang kedua ada komplikasi, evaluasi, resolusi, ataupun kode. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pembangun. Yang pertama ada unsur prinsip. Ada yang tahu nggak tema itu apa? Tema ada yang tahu? Tema topik yang sedang dibahas, yang ada dalam cerita, yang Iya. ada dibahas. Tema itu gagasan utama dalam suatu cerita. Lalu ada unsur yang intrinsik. Yang kedua ada tokoh. Tokoh itu orang-orang yang ada dalam cerita. Lalu yang ketiga ada alur. Ada yang bisa jawab alur itu ada apa saja? Mbak Silvana? Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Iya, pintar. Jadi alur itu ada maju, mundur, dan juga campuran. Lalu unsur intrinsik yang keempat yaitu latar atau setting. Ada apa aja latar atau setting itu? Oh, Rifa dulu. Ada latar tempat, latar waktu, sama latar suasana. Iya, benar. Lalu untuk gaya bahasa ini seperti majas hiperbola, personifikasi, atau yang lainnya. Lalu untuk sudut pandang dari orang pertama, kedua, ataupun ketiga, dan amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Saya. Ya. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Iya, semuanya benar. Lalu unsur yang kedua ada unsur ekstrim.
Tidak ragu buat 2 hari kan kan. Ya udah, itu masih 15 menit ya waktunya. Silahkan dikerjakan dengan waktu ini. Terima Lutfi sama Zia itu walaupun pengen tinggal bawa bulpen ya, itu ada bulpen. Lain kali bawa bulpen ya kalau sekolah. Tinggalan. Makasih Bu. Iya. Apakah ada yang sudah? Apa boleh tadi salindianya digeser ke strukturnya? Oh iya boleh. Unsur. Waktunya kurang 5 menit lagi ya. Yang sudah selesai angkat tangan siapa aja? Belum. Ya. Ibu kasih waktu sedikit lagi. Sudah Bu. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, mari kita bahas. Sudah selesai semuanya? Udah. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Iya, kita. Saya apa judul dari teks cerpen tersebut? Apa judulnya? Suara dari Bukit. Iya. Lalu untuk yang nomor 2, ada yang tahu jawabannya? Mungkin satu-satu, ada yang tema siapa, kalau siapa, alus siapa, seperti itu. Untuk yang tema, apakah ada yang tahu? Temanya apa nih? Dia Bu, dari tadi dia. Ayo Zia. Oke, aku mau menjawab 2 tema dan tokoh. Oh iya, pinter. Temanya keberanian, tentang keberanian, sedangkan tokohnya ada Liban dan ibunya. Iya, benar sekali. Lalu untuk alur.
berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.